Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Atia. Hari ini saya akan membahas tentang materi kuliah Sistem Informasi Geografis dengan materi yang saya ambil yaitu data spesial. Pengertian data spesial. Data spesial adalah sebuah data yang berorientasi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spesial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuat berbeda dari data yang lain, yaitu informasi lokasi atau spesial dan informasi deskriptif atau atribut. Informasi lokasi atau spesial adalah merupakan informasi yang berkaitan dengan koordinat, baik koordinat geografi dalam kurung lintasan pucuk maupun koordinat kartesian X, Y, Z, absis koordinat dan ketinggian termasuk diantaranya sistem proyeksi. Informasi deskriptif atau atribut merupakan informasi suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengan lokasi tersebut, contohnya jenis vegetasi, populasi, luasan kode pos, dan sebagainya. Informasi atribut seringkali digunakan pula untuk menyatakan kualitas dan dari lokasi. Komponen data spesial. Komponen data spesial terdiri atas dua, yaitu data grafis dan data atribut. Data grafis adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar. Sedangkan data atribut adalah informasi tentang relasi spesial di antara objek geografis dalam sistem informasi geografis. Data topologi dapat digunakan untuk menganalisis konektivitas jarak atau interaksi antara objek geografis. Data atribut memberikan gambaran atau menjelaskan informasi berkaitan dengan fitur peta atau cara kerja SIG. Data atribut dapat disimpan dalam angka maupun karakter. Sumber data spesial. Sumber data spesial terdiri atas tiga. Yang pertama, peta analog. Yang kedua, citra penginderaan jauh. Yang ketiga, data hasil pengukuran. Model data spesial. Model data spesial terbagi atas dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jarak jauh. Data raster ini kita lihat dalam gambar, yaitu seperti kotak-kotak pada layar ini. Sedangkan data vektor adalah di mana bentuk bumi dipresentasikan dalam bentuk garis, area, dan titik dan nodes. Kelebihan dan kelemahan data raster. Kelebihan dan kelemahan data raster adalah: 1. Struktur datanya lebih sederhana. 2. Lebih mudah dan efisien dalam melakukan overlay dan analisis data. 3. Mampu menampilkan data image dari foto udara. 4. Dapat melakukan simulasi. 5. Teknologi mudah untuk dikembangkan. Sedangkan kekurangan dari data raster adalah: yang pertama, tidak efektif dalam penyimpanan file. Yang kedua, kualitas tampilan grafis yang terbatas.
3. Sulit untuk melakukan analisis keterkaitan. 4. Akurasi sangat tergantung dengan grid garing sel. 5. Grid atau sel mempresentasikan atribut relasi dengan DBMS tidak secara langsung. Kelebihan dan kelemahan data vektor. Kelebihan data vektor adalah 1. Struktur datanya lebih rumit. Yang kedua, efisiensi untuk analisis. 3. Sebagai sarana representasi yang baik. Keempat, transformasi proyeksi lebih efisien. Yang kelima, ketelitian akurat dan lebih presisi. Sedangkan kekurangan dari data vektor adalah sulit dalam melakukan proses overlay. 2. Tidak bisa menampilkan data image atau foto udara. 3. Struktur data yang terlalu banyak, tidak efektif dalam menampilkan banyak spesial. Keempat, memerlukan algoritma dan proses yang sangat kompleks. 5. Kualitas atau output yang terdapat bergantung dengan printer dan kartografi. Kelebihan dan kelemahan data spesial. Kelebihan dari data spesial adalah A. Basis data spesial sangat handal dalam menangani data spesial. B. Akses informasi yang dimiliki oleh basis data spesial cepat dan mudah. C. Analisa data spesial dan tekstuali yang mampu dikerjakan lebih dari satu layar. D. Analisis alternatif pada data spesial bersifat potensial. Sedangkan kekurangan data spesial yaitu A. Sumber manusia SDM yang dibutuhkan menguasai teknologi komputer terus ada, begitu pula dengan basis data spesial sangat sedikit. B. Biaya yang dikeluarkan secara personal pada pengembangan basis data spesial sangat mahal bila tidak ada pihak perusahaan yang terlibat. C. Penanganan tentang data 3D pada data spesial yang cukup buruk. Penggunaan data spesial untuk pendeteksian bencana. Penggunaan data spesial pada manusia nyata mungkin cukup banyak digunakan pada aplikasi yang membuat secara khusus untuk menangani hal-hal yang berhubungan atau bersifat dengan ruangan atau tempat keilmubumian. Oke, demikianlah paparan saya pada hari ini. Terima kasih.